Dimana kalau kita perhatikan sudah lengkap lagi, tapi Lynx lagi-lagi jatuh bangun. Aku mengejarmu di sana, terkenang masuk ke dalam in game. Ini dia game semifinal tentunya. Wow, sudah terlihat ada satu tim yang akan turun langsung menuju ke arah Sentosa. Iya, tadi kalau dari DG Havoc itu adalah memang roster dari DG Esport yang terbaru ya. Itu ada Ice, Spear, ZZ. Yes. Kalau nggak salah ada ada Abed dan Abed juga ada Mora. Betul, itu dia. dia. Itu dia roster dari tim DG Havoc ya. Jadi baru bener-bener bermain pada IPWC kita kali ini ya. Yoi, dan ini adalah Boss Crew, di mana Boss Crew juga memang salah satu tim komunitas yang lumayan lama juga terdengar waktu awal-awal IPWC pas adain Free Fire juga kalau gua nggak salah inget. Boss Crew ini juga udah main, Pak. Iya, udah banyak, udah sering banget main juga. Yoi, ini dia. Udah harus kehilangan satu orang ternyata dari DG Havoc dan dibalas begitu saja. BLS ternyata yang ada di depannya masih ada di balik pohon kelapa, bakal coba ditahan dulu, dipantau. Sejauh ini masih saya pantau dari Pir ZZ, tapi sudah terlihat lagi akan coba dibalik lagi ke depan, masih bisa selamat ternyata. Ya, nggak ada critical damage yang bisa didapatkan, tapi setidaknya ada satu tukar satu, dan ini lawannya adalah dari tim Bloodseeker. Dan menurut gue cukup luar biasa baik juga ya harusnya ya dari Bloodseeker sendiri ya. Yap, ini dia Abed juga tampaknya udah merasakan adanya suara-suara firing dari arah sebelah kanan tadi, kalau nggak salah dari arah atas sekarang di depannya, dan lebih tepatnya ada di pagar dan juga di arah atas high ground. Yap, betul. Ini cukup sulit, harus ada pembagian vision. Clazy di sini tertahan, tidak bisa bergerak sama sekali juga. Vision yang maksud gue untuk dibagi itu adalah dari DG itu bisa mengamankan sebarang. Walah, udah terlihat juga tadi merasakan banyak juga peluru yang nyaris saja menghabisi seorang Abed dari DG. Dimana sekarang DG juga udah posisinya terlock. Mau nggak mau harus coba mengajar permain dari Bloodseeker. Di sini Bloodseeker udah bersiap maju aja mendapatkan serangan balik sepertinya, tapi bakal dapat diajar. Di sisi lain juga Grox berhasil dapetin 1 poin, dimana Mans juga bakal mundur dulu, dan yes, Pir ZZ berhasil menculik satu persatu member dari Bloodseeker. Ya, walaupun ada bayaran yang cukup mahal di ronde pertama ini untuk kehilangan seorang Mora, tapi setidaknya mereka bisa memukul mundur dari lawannya untuk keluar dari area Sentosa. Itu kabar yang cukup baik karena mereka bisa melanjutkan lootingan lagi di area Sentosa, di mana mereka mendapatkan area parkiran, di mana resource di parkiran juga itu menurut gua sangat banyak sekali ya. Parkirannya bisa buat satu squad, belum rumah-rumahnya juga bisa buat satu squad lagi. Betul. Di arah high ground di tempatnya tadi Bloodseeker juga itu bisa buat satu squad. Sama di sebelah kanan, Pak ya. Ya, dan belum juga kalau misalkan mereka dapat free looting di daerah Kota Tua, itu adalah advantage kenapa looting di area Sentosa itu sangat luar biasa, enak banget gitu kalau misalkan nggak ada sama sekali squad yang mengganggu. Walaupun tadi ada satu squad, tapi sudah berhasil dipukul mundur ya. Oke, dan ini dia ada 404 Melo, ada Nat Pain, ada Relax. Jangan-jangan ini adalah Relax yang dulunya di ini ya, di tim TP ya. Bisa TP jadi The Pillar. Bisa jadi ya. Atau ini The Prime. Karena gue ingat ada The Prime tuh Relax, Gerald sama si Lurah. Iya, betul. Ini kayaknya iya sih, harusnya ya. Soalnya ini kan BSC juga kan, dan dia juga dari Indo Pride asalnya. So, ini bisa dipastikan Relax yang ini adalah Relax yang gua tahu dulu. Oke. Iya. Former timnya adalah The Prime ya. Yoi, dan mereka bakal melakukan sedikit holding di arah Bullseye, di mana Bullseye juga tersebar lumayan luas resource-nya, Pak. Dan cenderung open field, tapi perlu kita tahu. Jadi memang harus berhati-hati dan harus waspada juga sambil lootingnya. Ya, ini adalah dari tim Garuda Wisnu, dimana kemarin mereka kalau nggak salah itu menyelesaikan match hanya dengan 2 orang. Benar. Yang tersisa. Ketika ada 2 orang tercuri di daerah factory, mereka masih bisa untuk holding position sampai masuk ke dalam top 3 ya. Oke, dan kali ini Garuda Wisnu agak lumayan kompak ya nickname-nya. Ada Auxere, ada Chi, ada Stark, dan juga ada Reski. Iya. Dan sama-sama di spasi-spasi gitu ya nickname-nya. Tapi kita berpindah dulu ke arah Boss Crew, di mana masih ada di daerah tempat dia awal turunnya itu Peak. Belum terjadi pertikaian sepertinya, Pak. Betul, dan ini udah enak banget sih. Kalau misalkan mereka bisa mencari-cari tempat untuk obstacle atau checkpoint kedua, harusnya Peak masih bisa jadi tempat ini sih. Tempat mereka menjadikan checkpoint ya kalau menurut gua. Kenapa? Karena circle-nya juga circle pertama, walaupun mungkin saja untuk circle kedua mereka harus keluar dari area Peak, tapi it's okay gitu. It's okay, dan ini dia Kratos. Serem banget ini kayak di God of War gitu ya. Iya. Kratos.
Aduh, I will make you suffer. Waduh, itu kan quotes-nya Kratos. Dan ini mereka masih akan mencoba melakukan rotasi bergerak ke arah rumah beton, cenderung kayaknya kemungkinan ke arah bawah Pocinok ya. Mereka bakalan mengamankan rumah beton dulu, habis itu kemungkinan kalau misalkan mereka komit ke arah Pocinok, mereka bisa menggunakan zipline dan turun lepas landas di arah Pocinok. Ya, jalur seperti biasa memang kalau dari pick favoritnya adalah menuju ke arah Pocinok ya untuk men-shakir atau mencari zona selanjutnya. Kalau misalkan Pocinok masih menjadi circle untuk circle selanjutnya ya. Itu udah pasti mereka langsung hold, memilih salah satu rumah atau komponen yang berada di sana untuk menjadikan itu checkpoint mereka. Ternyata Ajax juga udah harus terculik oleh Relax begitu ya, tapi ada Uxere juga yang harus terculik. Di sisi lain, dimana kalau kita perhatikan di sini udah ada 404 Melo yang nyaris saja kehilangan nyawanya setelah cukup sekarat mendapatkan banyak sekali damage. Iya, nampaknya terkena headshot atau critical damage dari arah musuhnya, tapi setidaknya masih bisa survive dan mereka bakal melakukan reset fight lagi kah? Karena ini jauh banget sih posisinya. Kalau gua rasa lawannya tadi berada di area bendungan ya. Ya, di area bendungan dan mereka berada di atas, ini udah nggak bisa untuk coba komit terus-terusan gitu. Dan tadi kalau gua nggak salah lihat juga ada satu glue wall di daerah rumah pom bensin dekat rumah kayu, Pak. Oh iya, yang jadi bawah, kayak kemungkinan kebagi gitu ya posisinya, ada yang dekat, ada yang jauh di arah bendungan juga. Iya. Karena memang juga setelah di rework bendungan itu sering banget kalau misalkan lu dari satu tempat gitu, kalau nggak dari mill, dari shipyard itu pasti ada coba-coba ngeluting dari bendungan dulu sih. Oke, kayak seenggaknya nunggu gitu ya. Dan bakalan ngambil garasi yang ada di atas bendungan itu. Yap, dan kalau kita perhatikan juga sekarang Relax dan kawan-kawannya ini udah mulai mendiami area Bima Sakti Strip, di mana Bima Sakti sendiri masih ada di dalam zona, tapi perlu kita ingat juga sudah ada danger zone, jadi harus tetap berhati-hati untuk stay ada di dalam rumah #play from home. Play from home. Di dalam rumah dong. Iya betul. Iya, jadi gua rasa juga mainnya di dalam rumah aja. Pasti gua rasa dari semua player juga kebanyakan mainnya di dalam rumah sih. Oh iya, karena kalau di luar rumah agak gimana gitu ya. Ada juga kali mungkin ya. Ada juga ya, tapi kalau tiba-tiba kena danger zone, kenok Pak langsung ya. Sekarang yang berubah apa? Walah, iya. Kita balik lagi sekarang ke dalam daerah Bermuda, di mana bergeser sedikit ke sebelah Rimnam Village atau pinggir pantai. Sudah ada PBM AOG dan kawan-kawan sudah siap, tapi ternyata ada mod yang harus terkenang dan terpisah cukup jauh dari kawannya sehingga tak sempat lagi untuk tertolong. PBM AOG harus kehilangan satu personil. Ya, dengan spread posisi yang sangat jauh sekali, mod berhasil terpick off oleh musuhnya. Ini emang udah nggak bisa di cover juga sih, karena menurut gua offside sih dari posisi mod ya. Entah emang mereka sewaktu lagi ingin moving atau bergerak ke arah satu obstacle gitu dihadang atau gimana. Dan ternyata mereka sudah harus kehilangan satu orang, tapi ada bayaran yang cukup mahal juga di sini. Iya benar banget, dimana Frosty juga dan juga Rage itu udah diculik dan sudah dikembalikan ke lobby. Tersisa 2 orang aja, Sky dan juga Mekram. Yap, Mekram Sky. Ini Mekram bakalan mengamankan posisi dan juga cenderung kayak spread up position ya. Iya. Sama Sky, karena gue nggak lihat Mekram di dekat Sky di sini. Kemungkinan ini adalah salah satu cara untuk menghindari daripada dua-duanya mati, mendingan yang satu ke tempat lain, yang satu juga berbeda arah gitu. Oke. Lebih ke arah sana ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk mereka regroup lagi itu bisa banget sih. Ini udah menurut gue sesuatu hal yang biasa ya. Yap, dan gue juga pengen hal-hal kayak gini bisa banyak terjadi sih di tim-tim yang memang bisa dibilang kiblatnya anak-anak Free Fire atau Survivors ya. Mungkin bisa melakukan spread up position kayak gitu, dimana sebenarnya kemarin di fase liga kita udah lihat ada EVOS yang melakukan hal itu. RRQ juga sempat melakukan hal tersebut. Betul. Gue sih berharap banget ke depannya metanya tuh bakalan kayak spread out satu-satu gitu sih Pak. Asik banget gak sih kalau menurut minimal kalau enggak dua-dua ya. Minimal kalau enggak dua-dua. Ya. Biar seru aja gitu, gue pengen lihat something different aja sih. Iya. Oke, ini dia zonanya udah bakal bergerak ke arah zona berikutnya. Sudah ada kawan-kawan dari Nom, ada Fikri, ada Hero dan juga ada Nara di sini. Ya. Masih circle udah keluar juga nih dari arah mereka dan berpindah menuju ke factory. Wah, ini cukup tricky sih menurut gua untuk menebak tentunya circle terakhir. Kalau misalkan salah posisi aja udah sulit banget sih. Benar. Kalau apalagi circle-nya keluar ya dari factory atau enggak dari masa elektrik. Kalau gue bilang circle-nya bakalan di jalan raya, Pak. Iya, makanya. Narik keluar factory sama narik keluar yang dari clock tower. Oh, itu berbahaya banget dan ada beberapa recent update ternyata di sana.
Alter Ego dengan ada Relax juga tadi yang mendapatkan satu pick off ya. Ini dia Saverus atau Mas Amore yang habis Cengnik ya kan. Masih lengkap dengan roster lamanya. Dimana mungkin satu orangnya lagi itu Klein ya, yang biasanya memang menjadi pemain cadangan. Udah melihat adanya satu squad lagi bakal coba ditembak yang terkenal dan satu orang sangat kencang suara tembakan dari XM8. Mas Amore atau Saverus di sini. 1-2 orang sudah terlampaui begitu saja. Masih coba tembak-tembak tanpa henti. Wow. Iya, pengambilan jalur yang menurut gue sangat berbahaya sekali. Benar. Mereka turun bukit dan nggak aware kalau misalkan mereka berjalan ada tim lain yang ternyata ada di dalam labirin. Gila. Aim yang sangat presisi sudah ditunjukkan oleh tim Alter Ego, tapi harus ada Kucai juga yang menjadi korban kali ini. Masih sempat tertolong oleh Mods dan tereksekusi habis oleh seorang Mods. Bakal coba diduelin lagi dari arah sejauh itu. Mods masih bisa decoy dulu sedikit, cukup bijak untuk menahan tembakannya. Dan masih ada Kucai dan juga Saverus harusnya yang bertahan untuk memastikan di arah sebelah kanan. Ternyata Relax yang harus kehilangan kawan-kawannya yang tadi sempat turun gunung dan dilucuti habis oleh Alter Ego. Udah terlihat satu orang di sana lagi sibuk looting. Ternyata menjadi titik lengah. Oke, bakal coba diamanin dulu sama Relax, tapi Relax sekarang menggunakan VSS. Akankah VSS sebagai korban? Karena kalau itu perhatikan udah ada damage per second dari arah depan di sana. Alter Ego harus berbuat sesuatu. Dimana kalau kita lihat ternyata Relax juga akan menarik dirinya yang ternyata masih terlihat dari scope Alter Ego. So Relax harus tetap relax untuk mengeksekusi gameplay kali ini. Ya, dia pemilihan yang sangat baik ya untuk turun ke arah belakang kalau menurut gua. Kalau misalkan tadi dia bisa aja langsung menuju ke arah factory ya, tapi itu nggak wise banget sih, bisa langsung coba di-engage sama tim Alter Ego juga tentunya. Tapi dengan dia masih memanfaatkan satu buah obstacle atau beberapa obstacle seperti ini, udah nggak bakal ngebuat dari tim Alter Ego greedy sih. Yes. Ya, ini salah satu manfaat gimana mungkin lebih menjaga jarak dan ada obstacle yang bisa dimanfaatkan gitu ketimbang lari di tengah-tengah open field dan itu chance lebih besar untuk ini ya dikenok atau dieliminasi bahkan. Terlalu beresiko ya lebih tepatnya ya. Jadi memang harus diperhitungkan lagi mungkin di lain kesempatan dan kita akan berpindah kameranya juga ternyata mengingat ini udah tersisa 29 orang aja dan masih ada Stark dan juga Reski yang akan menunggu di pinggir zona cenderung dekat pantai Mars Electric. Ya, Garuda Wisnu kembali lagi menyisakan hanya 2 player dari tim mereka ya. Gua nggak tahu kenapa kalau misalkan mereka mungkin bisa lebih bermain aman dan sampai fase late game itu masih ada 4 orang itu bakal lebih enak banget sih ya. Tapi gue nggak tahu juga dari tadi apa yang mereka alami juga. Jadi di sini kalau misalkan ada satu squad yang bisa didapetin sih udah enak banget sih. Wah, Relax akhirnya sudah berhasil dieliminasi juga Oleh dari Alter Ego. Akhirnya ya bertemu juga ya. Tapi at least Relax sudah lumayan membuying time dan itu bagus juga menurut gue. Untuk seenggaknya dia menahan posisi walaupun Naira harus kandas juga. Dan kalau kita lihat sekarang Rosugo bener aja sudah mulai mengamankan daerah dekat jalan raya di mana ternyata Factory masih diselimuti zona berikutnya walaupun memang ini cenderung udah ke Factory doang ya dan jalan raya sekitar Factory. Iya betul, banyak banget clash ya harusnya karena udah paling enak banget gitu kalau misalkan dapat area dalam factory dan tinggal nunggu circle terakhir gitu. Oke. Entah ada di dalam factory ataupun memang nanti keluar dari factory sendiri ya. Ini dia sudah ada Bams ganteng, Robi Jaim, ada I'm Bams dan juga Muni ganteng. Ganteng semua kayaknya anak-anak. Servus nih ganteng-ganteng banget kayak. Apa? Gue harus ganti nama ya. Jadi Johnny ganteng. Iya. Agak maksa ya, memaksa orang-orang untuk mengakuinya. Kita lihat di sisi lain ternyata ada yang bakalan coba masuk zona berikutnya. Glual pun udah dipasang 2 di arah depan, tapi udah terlihat oleh Bams ganteng tentunya akan menjadi security di arah tower untuk memastikan tidak ada squad lain yang akan masuk ke dalam zona. Mengingat mereka juga ada di luar zona. Zona pun udah berjalan, Glual dipasang, coba tembak terus, udah kelihatan dipasang terus papa Glual, fire in the hole. Sudah dilakukan lempar flag grenade, dipasang dulu Glual untuk selamatkan diri masuk ke dalam zona berikutnya. Hal yang sangat baik dilakukan oleh seorang Bam ganteng tapi harus masih bertahan di luar zona. Dimana kalau kita perhatikan sekarang sudah banyak banget kill point terjadi, momen-momen kill terjadi dan di depan sudah ada yang berjaga-jaga 4 orang sekaligus. Ada Lai Aogi juga yang harus terjatuh and that's it. Menyisakan Bams ganteng yang akan menahan zona. So yes, this is it. Bams ganteng gua rasa gak bisa bertahan lagi karena ternyata ada RSG brutal di depan zona. Tapi tadi nice banget dari Bams ganteng udah pengen
tereliminasi, tapi dia masih bisa ngasih 3 peluru dan dari Lana terkena knockdown. Itu usaha yang cukup baik sih menurut gua. Yes. Setidaknya masih ada usaha yang diberikan ya sama Bams untuk setidaknya mencoba untuk mendapatkan Memberikan poin. perlawanan, Mbak ya. Memberikan perlawanan dan mendapatkan poin kill eliminasi ya. Sayang sekali emang zonanya udah sakit banget, jadi nggak bisa ditahan lagi. Nggak bisa ditahan lagi, tapi ini si Bams gantengnya ini lumayan merepotkan banget, Pak. Untuk tim yang dari arah Clock Tower tadi pengen masuk ke zona berikutnya, belum sampai ketemu Rosugo itu udah dapat hujanan peluru dari Bams ganteng, Pak. Iya, dan sudah ada beberapa yang terkena knockdown ya. Dan akhirnya memang juga berhasil di clearing up ya oleh Rosugo. Dan Rosugo sendiri udah bisa masuk ke dalam circle. Ini lagi ada Servus, dimana kalau kita lihat udah sampai ke arah factory sebelah kanan dari arah Pocinok. Sudah terlihat, masih bisa menggulung medical kit dulu untuk sementara waktu. Gede dari Servus. Wah, sudah melihat satu orang lagi. Terlihat lagi, betul sekali. Nah, itu Arab dia. mendapatkan satu pick off ya. Bakal coba diambil sedikit, Kuple bakal looting untuk sementara waktu sedikit lagi, tapi circle-nya sudah mulai mengecil begitu saja. Akankah mereka masih sempat selamat mengingat 16 orang lagi yang akan bertahan di belakang tanpa sadar sudah ada satu orang lagi, Alan. Yap, dan masih ada satu orang di balik sebuah global dan Kuple di sana langsung saja melakukan jump shot, langsung mendapatkan satu pick off-nya, tapi dari arah belakang Kuple harus berhasil terkena knockdown. Arab mencoba untuk melakukan revive, ada respect yang dilakukan di sini untuk melawan kembali dari lawannya dan Gideye masih menjaga posisi terluar mereka. Oke, nice one tentunya, dan ini bakal jadi satu momentum yang akan cukup mendebarkan mengingat Servus sendiri sudah kehilangan satu Ajax. Ternyata DG juga masih stay 4 orang walaupun sekarang udah ada di luar zona. Ada Pir ZZ di sini yang bersiap menghadang tim yang ada di depannya yang kalau gue nggak salah ingat itu adalah Servus. Dari Servus betul sekali, ini udah ada setup ice sangat sekarat sekali. Dari satu obstacle mereka memanfaatkan dengan 2 orang yang secara bersamaan mengumpat di sana. Ini karena udah open field banget. Kalau misalkan dari DG Havoc nggak punya Glual, ini udah dead air banget sih menurut gua. Tapi masih bisa dari Pir ZZ mendapatkan satu eliminasinya kembali. Abed sudah mulai jalan di depan dia. Ada satu squad yang sudah mulai terlihat dari arah garasi. Yap, Abed juga sudah memantau ke arah depan garasi di mana masih bisa pasang Glual untuk pertahanan diri. Satu kawannya yaitu Pir ZZ sudah terkena down. Zona sudah semakin kejam. Bakal memaksa semua survivor untuk masuk ke zona berikutnya, tapi udah langsung terkena down begitu aja. Abed tak tertolong lagi. RSG di sini, Sinte dan juga Brutal bersiap melawan ada yang di depannya. Di situ masih coba digulung dulu medical kitnya. Satu orang terkena down di sini. Lynx nyaris saja terkena pelontar. Masih refleks Glual yang bagus banget dari kawan-kawan Rosugo kali ini. Dimana kalau kita perhatikan sudah lengkap lagi, tapi Lynx lagi-lagi jatuh bangun. Aku mengejarmu di sana terkena dan begitu saja Lynx masih bisa selamat. Bakal berdiri sedikit lagi bakal coba langsung dijamkan dengan MP40 terlalu brutal. Nampaknya jarak sedekat itu bakal coba langsung di end begitu saja ada Kucai ternyata. Iya, dari alter ego dan yang tersisa hanya Servus sih kalau gua rasa di sini. Dan DG Esport dari mana Lana di sana sudah mulai melihat terdeteksi ada 3 orang yang masih tersisa. Sinte coba untuk di pick off tapi masih banyak sekali 2 orang yang tersisa dan sudah langsung di clearing up oleh tim Rosugo kah? Tapi masih ada 1 orang player dari tim DG. Ini dia nampaknya. Dan Kuple ternyata. Gue kira dari DG dan Kuple masih coba untuk melakukan fight tapi nggak bisa untuk melawan dari tim Rosugo. What a good play. Semuanya benar-benar bersikeras untuk masuk ke dalam zona berikutnya, di mana semuanya saling berperang, saling bantai-membantai satu sama lain dan masuk ke dalam zona dengan kondisi kepepet semua, Pak ya. Itu semuanya kepepet sih, tapi